mendengar-dengar di berita ya ada juga simpang siur. Aduh sebentar lagi penetapan. Terus Bang Yoris sakit katanya ya. Iya, kan? iya. Saya khawatir ini ada yang goreng nih. Daripada digoreng sama yang lain ini. Baik digoreng sama kita aja. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya teman-teman semuanya. Saya ucapkan selamat siang kepada teman-teman ya, dimanapun teman-teman berada. Nah kebetulan saya ini sedang bersilaturahmi nih ke rumahnya Kang Yoris. Karena saya mendengar beliau itu sakit. Oleh karena itu saya ingin menjenguknya ya teman-teman semuanya. Nah tetapi tidak lama kemudian datanglah Bang Jack dari Subang Hijau nih. Iya betul. Dan sepertinya pada siang hari ini dia ingin selalu mengajak berbincang-bincang dengan saya nih. Tetapi untuk berbincang-bincang apa dulu nih Bang Jack nih. Jadi sambil kita juga menyapa para subscriber nih. Iya. Mudah-mudahan dimanapun berada selalu diberikan kesehatan ya. Amin, kita amin, semuanya. amin. Nah, jadi saya juga sedikit deg-degan nih. Karena Bang Jack itu pertanyaannya itu memang suka bikin, waduh, bingung saya untuk menjawab. Jadi silahkan saja. Bang Jack ini mau tanya apa ini? Mau bincang apa ini? Oke. Halo sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang wabarakatuh. sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Terima kasih telah mengklik video ini. Dan semoga sahabat dimanapun Anda berada tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Terima kasih yang sudah like, komentar, dan subscribe di channelnya Kang Heri Susanto dan channelnya Subang Hijau. Ketemu lagi dengan saya Jack Batubara di kanal YouTube Subang Hijau. Begini Pak Heri. Oh ya, sebentar. Bagaimana kabarnya? Lupa saya. Baik. Salaman. Jadi ya. Jadi saya rindu kali Kang Heri. Jadi kemarin kan kita tidak bertemu ya, sudah Ya. 2 hari tidak ketemu pun rindu gitu kan. Ya. Sekarang ada yang mau ditanyakan kepada Pak Heri Susanto. Pertanyaannya sudah saya siapkan, di sini sudah saya tulis. Ini masih menyangkut masalah Subang ya, masalah Subang. Karena sudah lama sekali ini kasus Subang ini belum juga terungkap. Dan semoga untuk akhir-akhir ini semuanya segera terungkap. Kan seperti itu Pak Heri. Begini, pertanyaan yang pertama ini merupakan mungkin menurut saya ini sangat penting sekali. Ini bagaimana caranya agar kasus ini cepat terungkap? Itu pertanyaan saya yang pertama. Barangkali nanti publik bisa tahu bagaimana jawabannya. Silakan. Jawabannya sih sebenarnya saya akan menjawab simpel saja Bang Jack ya. Saya kan sering bilang ya bahwa Tuhan itu selalu menciptakan berpasangan ya. Betul. Ada siang, ada malam kan, ada baik, ada buruk. Nah, dan yang lainnya. Nah, terkait bagaimana caranya, menurut saya agar kasus yang terjadi di Jalan Cagak Subang ini bisa cepat terungkap. Cepat ya. Jadi yang pertama jawabannya saya dikaitkan dengan syariat ya. Iya betul. Saya berbicara ada syariat, satu syariat, dua hakikat. Syariatnya kita berusaha, salah satu usaha yang dilakukan oleh kita ini terkait persoalan kapasitas. Berarti betul. Kan kita hanya mencari informasi dan dengan sebuah harapan informasi ini juga dapat memberikan gambaran atau bisa dijadikan sesuatu yang berharga mungkin dalam hal ini pihak penyidik ya, pihak kepolisian, ya kan. Nah, jadi usahanya yang lebih jelasnya lagi di sini kita semuanya bisa melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita bisa lakukan. Salah satunya mungkin kita juga memberikan informasi juga nih kan. Ini merupakan juga salah satu cara yang kita bisa lakukan ya. Menggali informasi juga merupakan sebuah cara yang kita lakukan. Ini persoalannya kapasitas. Nah, yang dilakukan juga ada yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian yang saat ini juga kan kita tahu ya.
kepolisian dalam hal ini Polres Subang ya, dari awal waktu terjadinya kasus ini juga sudah sangat begitu luar biasa menurut saya. Waktu tanggal 18 ya? Ya, tanggal 18 istilahnya sampai seterusnya sampai saat ini masih melakukan penyidikan ya. Nah, ini artinya bahwa pihak kepolisian juga memang sedang berusaha bekerja keras, betul. Untuk bagaimana mencari informasi, menggali informasi, mengembangkan informasi dengan mendatangkan beberapa saksi untuk dimintai keterangannya. Dengan sebuah harapan mungkin informasi yang diberikan itu dapat memberikan petunjuk sehingga pihak kepolisian mendapatkan kemudahan untuk cepat mengungkap kasus ini. Betul. Jadi sekali lagi lakukan untuk lebih cepatnya ini kita bagaimana bisa terungkap, kita melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang bisa lakukan. Bang Jack menjadi seorang YouTuber. Iya, betul. Itu kan bagaimana menjadi seorang YouTuber yang baik betul, yang dapat memberikan atau menjanjikan informasi yang lebih mudah diterima oleh para subscriber, publik lah intinya. Khususnya, umumnya seluruh masyarakat Indonesia yang kebetulan nonton video kita ya. Iya, betul. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kalau untuk persoalan pihak kepolisian, saya yakin karena pihak kepolisian itu kan ada sekolahnya ya. Iya. Jadi mereka dengan profesionalisme yang dimiliki oleh pihak kepolisian, saya yakin cepat ataupun lambat kasus yang terjadi di Jalan Cagak ini akan cepat terungkap. Iya. Seperti itu. Mantap kali pokoknya sahabat. Ini adalah sebuah jawaban yang sangat sempurna. Kalau menurut saya sahabat, ya kan? Nah, jadi sangat menginspirasi sekali dan menjadikan support buat saya Kang Heri ini. Karena pertanyaan, kalau menurut saya itu adalah sebuah pertanyaan yang sulit sahabat. Bagaimana cara mengungkapnya? Akan seperti itu. Sekarang pertanyaan kedua, begini. Mantap kali ya. Pertanyaannya nih. Ini apa tujuan Kang Heri ini menjadi seorang YouTuber ya? Seperti itu. Itu pertanyaanku yang kedua ya. Iya. Sebentar jangan dulu jawab. Ini terutama berusaha dalam memberitakan kasus yang ada di Subang ini kan seperti itu. Iya. Jadi tujuan YouTuber Kang Heri itu seperti apa seperti itu? Jadi begini Bang Jack ya, ini menurut saya teman-teman semuanya sebuah pertanyaan yang menarik nih ya. Dan ini intinya dapat ini mah pertanyaannya kan ditujukan langsung kepada saya ya. Iya, langsung. Jadi Bang Jack jawab apapun jawaban saya nanti itu jangan diprotes ya. Iya, oke. Oke ya. Gimana? Karena itulah jawaban saya gitu kan. Intinya begini Bang Jack ya. Kenapa atau apa yang menjadi alasan saya untuk bagaimana bisa motivasi saya menjadi YouTuber ya, terutama dalam mengangkat kasus ini. Jadi begini Bang Jack ya. Jadi yang pertama saya mempunyai pemikiran ya kan, walaupun memang saya mempunyai keyakinan ya bahwa yang namanya para subscriber kita itu sudah pinter-pinter, sudah lebih tahu daripada kita ya. Tetapi saya mempunyai keyakinan bahwa kasus yang terjadi di Jalan Cagak ini, dan saya melihat nih, sehingga saya mempunyai keyakinan ya, ini sesuatu yang semua ingin tahu gitu loh. Ingin tahu semuanya. Ingin mengetahui. Oleh karena itu kan makanya saya berinisiatif untuk bagaimana dapat memberikan informasi betul kepada publik ya, kepada teman-teman semuanya, karena memang kebetulan saya ada tidak jauh dari wilayah TKP ya. Betul. Intinya masih berada di wilayah Kecamatan Jalan Cagak, walaupun memang kita beda desa saja sih gitu, seperti itu. Tapi kan dekat gitu kan. Dan saya jelaskan kepada Bang Jack. Jadi saya juga harus bercerita kepada teman-teman semuanya ya, bahwa dalam memberikan informasi itu saya juga masih jauh dari sempurna nih ya. Nah, yang tujuan saya yang paling dikedepankan adalah satu, memberikan informasi kepada teman-teman semuanya terkait kasus yang terjadi di Jalan Cagak ini. Dengan sebuah harapan seluruh masyarakat Indonesia bisa menjadi tahu, ya kan, atas rasa keingintahuannya gitu kan. Walaupun memang kan sebetulnya sudah ada media yang lain yang mungkin dalam hal ini lebih berkompeten untuk bisa menyampaikan terkait berita ini ya. Sudah ribuan media ya, sudah banyak kali gitu kan. Cuman yang paling saya kedepankan di dalam channel saya khususnya, yaitu
bukan terkait pemberitaannya aja Bang Jack. Tetapi saya ingin menyampaikan salah satu pesan pesan moral gitu loh. Iya, betul. Pesan sosial. Jadi saya juga kan mendengar ya dari beberapa komentar di teman saya bahwa ada yang berbicara bahwa ini hanya untuk kepentingan konten saja. Tapi pada dasarnya secara pribadi saya itu ya bukan berarti menolak ya. Karena memang tidak kita pungkiri lah. Bahwa yang penting kan kita itu menurut saya itu konsisten saja ya. Konsisten dalam segala sesuatu juga konsisten. Saya yakin yang namanya usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Tetapi kalau untuk saya pribadi yang paling ditekankan di dalam channel dan berita yang saya sampaikan itu saya ingin menyampaikan hal sosial gitu. Saya kasih contoh gambaran. Dan Bang Jack juga harus tahu dan teman-teman semuanya juga harus tahu ya bahwa saya itu sekali lagi bukan orang yang besar. Saya bukan orang yang misalkan dikatakan banyak duit atau bagaimana. Ya. Betul. Bang Jack tahu sendiri saya seperti apa. Tetapi saya ada niatan untuk bagaimana saya bisa membantu seseorang yang memang menurut pendapat saya perlu mendapatkan bantuan itu. Nah, di sini kan berpikir bahwa yang namanya bantuan itu tidak berupa duit saja, Bang Jack. Betul. Ya kan? Betul. Jadi kita bisa membantu tenaga, pikiran. Menurut saya itu juga sesuatu yang kita bisa lakukan, ya itu akan kita lakukan. Jadi pada dasarnya, yang pertama sekali lagi, saya ingin menyampaikan informasi kepada teman-teman semuanya terkait kasus yang terjadi di Jalan Cagak ini, karena kebetulan dekat. Ini jawaban simpelnya ya. Yang keduanya, yaitu saya ingin menyampaikan satu pesan. Karena memang saya itu lebih senang ya untuk bermasyarakat lah. Yang namanya manusia itu selain makhluk pribadi juga makhluk sosial. Jadi manusia itu yang pertama punya urusan sendiri-sendiri, yang keduanya itu tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Betul. Jadi apapun yang saya bisa lakukan di dalam sebuah musibah ini, saya akan lakukan. Dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan itu dapat bermanfaat untuk orang yang membutuhkannya. Tetapi kita juga mesti tahu dan saya juga tahu ya, apa yang saya lakukan itu belum tentu benar menurut orang lain ya. Menurut teman-teman yang lain kan, ada yang menganggapnya seperti itu dan menganggapnya seperti ini, ya itu sah-sah saja gitu kan. Betul. Yang penting mah saya bismillahirrahmanirrahim, innamal amalu biniat. Bagaimana kita niatnya? Kalau misalkan niat kitanya baik, insya Allah Allah juga akan berikan kemudahan apapun yang kita lakukan. Itu Bang Jack untuk pertanyaan yang kedua ya. Mantap kali pokoknya sahabat. Ini sudah diperjelas. Jadi apa tujuan dan maksud menjadi seorang YouTuber? Ternyata kita sebagai YouTuber itu harus, ya intinya pertama niat ya Pak Heri. Niat kita itu bagaimana untuk kedepannya bagaimana akan seperti itu. Apalagi sekarang ini kita itu lagi membahas masalah kasus yang sangat besar sekali kalau menurut saya ya. Ini adalah kasus besar, ada kasus pembunuhan di Kabupaten Subang ini. Nah, ini banyak kali komentar-komentar publik yang sudah geram dengan adanya kasus pembunuhan di Kabupaten Subang ini. Ini banyak sekali juga hater Kang Heri. Hater ya. Ini bagaimana ini cara menanggapi mereka yang komentar-komentar publik tidak mungkin tidak enak dibaca pula ya. Seperti itu Pak Heri. Hater namanya kan? Ini merupakan hal yang menarik pula ini buat saya. Itu kan hater kan? Saya boleh ya izin untuk belajar ngomong seperti Bang Jack ini. Karena sepertinya ini kok didengarnya sangat enak pula ini gitu kan. Itu kan hater kan namanya? Coba dijelaskan itu masalah Jadi hater. Begini Bang Jack, kalau Bang Jack sudah berbicara terkait hater, saya sangat senang sekali. Kenapa alasannya? Berarti sudah ada hater di channel Bang Jack, berarti Bang Jack itu sudah ramai. Oh begitu. Coba bayangkan, kalau channel Bang Jack tidak ramai, boro-boro hater, yang komentar juga kan tidak ada, ya kan? Nah kalau sudah ada hater, itu berarti sesuatu yang menurut saya itu yang luar biasa lah. Intinya channel Bang Jack itu sudah ada kemajuan dalam menjanjikan informasi kepada masyarakat ya. Semoga bermanfaat ya. Nah, terkait tadi tanggapan baik ataupun buruk kan itu tergantung sudut pandang orang yang menilai. Betul. Nah, maksud saya ini di sini ingin dijelaskan juga kepada Bang Jack ya dan kepada teman-teman semuanya
kita juga secara pribadi kita harus dapat memilah dulu Bang Jack. Mana yang sifatnya komentar yang itu sesuatu yang sifatnya kritik lah. Kritik yang sifatnya membangun ya. Iya. Atau ada yang komentar itu cacian, ya kan? Atau apalagi hater ya, yang sudah lebih tajam, kadang-kadang itu kalau dibaca itu mengganggu mental kita itu. Pokoknya banyak kali kan? Iya, banyak kali itu. Tetapi menurut saya bagaimanapun, karena itu tadi kan yang namanya kita itu kan berbeda-beda ya. Berbeda suku. Ya, saya betul. bicara aja sama Abang Jack itu udah beda itu. Tapi saya itu menarik ini. Betul, ini sebuah makna perbedaan. Oh, perbedaan seperti itu. Jadi sesuatu itu memang lebih satu nusa satu bangsa kan? Iya. Seperti itu. Seperti itu. Jadi itu ya, biarkan saja kan ya. Jadikanlah komentar apapun itu menjadikan sesuatu hal yang itu bagaimana caranya agar itu bisa membuat kita menjadi lebih bagus. Lebih bagus, lebih baik ya. Dari sisi penyajian informasi betul. atau hal apapun. Jadi setidaknya teman-teman semuanya ini mensupport ya. Mensupport. Betul. Mengingatkan kepada kita gitu kan ya. Betul. Tetapi walaupun sebetulnya kan yang ini terutama yang tadi dibicarakan hater ya. Iya. Jadi orang itu, yang namanya orang itu jangankan saya ya. Orang yang baik pun pasti ada loh yang tidak sukanya. Iya, betul. Jadi Bang Jack nggak usah terlalu fokus memikirkan hal yang sifatnya seperti itu kalau menurut saya. Betul. Karena itu akan menurunkan Bang Jack untuk down ya. Untuk bagaimana Bang Jack itu bisa lebih berkarya lagi kan? Iya, betul. Gitu kan. Jadikanlah itu sebuah cambuk buat kita. Support gitu ya. Support buat kita agar kita itu bisa ngabret gitu kan ya. Kan kalau kuda ini kalau dicambukin itu suka ngabret. Nah, kita betul. berharap baik saja. Mudah-mudahan cambukan kata-kata yang tajam, yang bagaimana apa itu dapat lebih mendewasakan kita lah. Sehingga Bang Jack itu dapat lebih ngabret lagi. Betul. Jadi yang penting kita itu menyajikan informasi itu yang positif lah ya. Betul. Yang positif pokoknya. Ya. Jadi tidak boleh ada komentar, maksudnya bukan komentar, kita menyajikan itu tidak boleh yang tidak baik kan seperti itu kan. Harus yang positif semua kan seperti itu. Betul. Ya, mudah-mudahan kita menjadikan contoh kan, contoh buat publik bagaimana kita cara menyajikan berita seperti itu. Nah, jadi tetapi kan tadi kan Bang Jack bilang positif dan negatif ya kan. Kalau kita positif sama positif kan tidak ramai toh. Iya, koslet ya. Koslet. Jadi kan tidak akan menghasilkan sebuah energi. Benar nggak? Betul. Jadi harus positif dan negatif. Iya. Sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisahkan. Betul. Kan seperti itu ya. Keren kali pokoknya. Tapi ngomong-ngomong Bang Jack nih, saya Bang Jack dari tadi sudah dicecar. Terus beberapa Gimana? Pertanyaan ini. Iya, ada 3 tadi. Sampai saya juga banyak sedikit menghulang nih untuk menjawabnya ya kan. Nah, saya sepertinya ingin menjawab juga sama Bang Jack. Bertanya juga kepada Bang. Bertanya, ya, boleh. Terkait tadi itu, Bang Jack menanyakan kepada saya, motivasi saya YouTuber kan, terutama dalam menyampaikan informasi terkait kasus yang terjadi di Jangan Cegah ini. Nah, itu kalau Bang Jack sendiri itu bagaimana ini? Sementara ini saya sampaikan aja. Bang Jack itu padahal sebenarnya sudah saya subscribe ya. Sebelum kenal dengan Bang Jack juga saya sudah banyak ngintip tuh channel Bang Jack. Iya. Yang berbicara tentang channelnya Sujo ini Subang Hijau kan ya. Hijau, ya. Jadi saya memang lihat konten-konten Bang Jack itu lebih mengarah kepada lingkungan ya. Lingkungan, betul. Lingkungan. Dan itu merupakan sesuatu hal yang menarik juga bagi saya. Nah, ini bagaimana nih? Bisa dijelaskan nih terkait motivasi Bang Jack terjun ke istilahnya ikut gitu kan, memantau mengawal kasus ini dengan memberitakan kasus yang terjadi di Subang ini. Cemana pula kan tadi sudah Abang jelaskan. Jadi menjadi YouTuber itu pertama mungkin sekarang kan memang ada kejadian seperti ini. Jadi kita yang ikutlah untuk memberikan informasi kepada masyarakat kan seperti itu. Jadi meskipun sudah ribuan banyak channel di YouTube akan tetapi kita pun ikut andil pula lah seperti itu Bang. Ya. Kita memberikan informasi yang positif kepada masyarakat, memberikan motivasi atau apapun itu. Yang jelas saya ikut andil di dalam kasus ini pemberitaannya untuk memberikan informasi. Terus yang kedua adalah mendukung kepada aparat kepolisian kan seperti itu tujuannya. Tujuannya seperti itu ya. Memang channel saya ini adalah Subang Hijau, itu menyangkut lingkungan ya, karena itu pekerjaan saya seperti itu Pak Heri. Tapi
ingin juga aku ikut andil di dalam masalah ini kan seperti itu. Iya. Akan tetapi seperti apa namanya, memberikan berita-berita yang positif aja Iya. seperti itu. Dipilter lah, Iya. dipilter ya. Iya. Seperti itu aja Pak Heri. Tadi kan sudah Abang jelaskan kan, tujuan youtuber itu seperti apa kan, seperti itu kan. Iya. Itu saja mungkin saya. Berarti tidak jauh berbeda ya? Iya, tidak jauh berbeda. Intinya memberikan informasi berita kepada publik atau masyarakat dimanapun Anda berada, untuk menyajikan berita-berita informasi yang positif seperti itu. Yang terjadi dalam kasus ini diberitakan. Yang belum diketahui ya kita selusuri dulu lah kebenarannya kan seperti itu. Itu Pak Heri. Ya mungkin itu saja. Tapi menurut Bang Jack sendiri, hikmah yang didapat nih dari Bang Jack sendiri dengan terjun ke dunia YouTuber ya, YouTube ya. YouTube. Terus menyiarkan atau menayangkan kasus ini, hikmah yang didapat nih. Manfaat yang didapat yang dirasakan oleh Bang Jack saat ini apa itu? Manfaatnya yang pertama, serasa banyak kali saudara. Karena di dalam komentar serasa dekat dengan orang-orang, kita tidak tahu di mana mereka kan? Iya. Tapi walaupun tidak tahu, tapi jauh di mata, dekat di hati. Itu sahabat. Itu sebenarnya inti tujuan saya menjadi seorang YouTuber. Pertama, silaturahmi. Seperti itu kan? Betul. Silaturahmi. Terus yang kedua adalah banyak kali saudara di mana-mana. Meskipun kita tidak tahu. Kan itu di komentar itu banyak kali kan? Ke bawah gitu kan. Padahal kita tidak tahu mereka siapa. Akan tetapi serasa dekat sahabat. Seperti itu. Betul sekali. Betul kan? Betul sekali. Iya. Dan Bang Jack, kita juga harus ucapkan terima kasih kepada para subscriber kita ya. Iya. Terima kasih sekali sahabat ya dukungannya. Seluruh rakyat Indonesia yang kebetulan ya mampir di channel kita untuk nonton video menyimak video kita. Kita bisa seperti ini, kita bisa sedikit misalkan berbagi, melakukan sesuatu apa yang bisa kita lakukan ya. Ini juga tidak terlepas dari eksistensi dan peran para subscriber semuanya. Kak, kita tanpa teman-teman semuanya itu tidak ada apa-apanya. Betul. Jadi kita doakan juga kepada teman-teman semuanya para subscriber kita dan seluruh rakyat Indonesia umumnya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita dan harapan teman-teman juga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya. Iya, amin. Seperti itu Bang Jack ya. Amin ya. Karena jadi saya mempunyai keyakinan ya, apabila kita mendoakan terus gitu kan kepada kepada teman-teman semuanya dengan sebuah harapan teman-teman juga bisa memberikan doa yang baik juga buat kita. Yang penting kita diberikan kesehatan. Amin. Dan kita berharap mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa bertemu dengan teman-teman semua nih Bang Jack. Iya, betul. Nah, tapi ngomong-ngomong, aku pikir itu tadi abang itu mau nanya tentang bagaimanakah Yoris sakit apakah atau bagaimana. Saya pikir itu pertanyaannya sudah saya bayangkan seperti itu. Tapi kok ternyata dugaan saya itu meleset itu Ibu. Itu bagaimana itu? Tapi jangan bilang siapa-siapa. Nanti orangnya tahu nanti. Bukan begitu Bang. Saya juga tadi sedikit curiga ini ya mendengar informasi dari channel YouTube yang lain. Mungkin pertama dari Bang Jack duluan. Iya, kemarin kan aku dapat kabar Kang Yoris itu sakit. Jadi aku datang ke rumahnya seperti itu kan. Pengen nengok lah. Itu kasihan sama teman saya atau rekan ya itu sakit kan seperti itu Pak Heri. Iya, betul. Dan saya juga sedikit mendengar di berita ya ada juga simpang siur. Sebentar lagi penetapan. Terus Bang Yoris sakit katanya ya. Iya. Saya khawatir ini ada yang goreng nih. Daripada digoreng sama yang lain nih, baik digoreng sama kita aja. Iya, betul. Sampai tutung ya. Tapi jangan keras. Jangan kenceng-kenceng. Jangan kenceng-kenceng. Ini kita itu lagi di rumahnya ini. Enggak. Ada batuk. Enggak. Ada batuk juga ini. Bandung masih jauh, Mas. Maaf Pak, bukan itu maaf. Enggak. Oke, sahabatku, mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak baik ya atau yang ini mohon maaf sekali atas kekurangannya ya Pak Heri. Silakan Kang Heri ditutup. Ya teman-teman, seperti itu saja bincang kita dengan Bang Jack. Dan perlu teman-teman tahu nih, Bang Jack ini kesini juga mungkin dalam rangka sama ya. Nengok Kang Yoris yang kebetulan lagi sakit ya. Sakit, betul. Sekali lagi saya secara pribadi juga mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Bang Jack. Yang menurut saya sudah sangat luar biasa. Tadi Bang Jack itu teman-teman, ternyata dia itu multi talent teman-teman semuanya ya. Dia tidak berpikir siapa dan bagaimana, tapi begitu mendengar Kang Yoris sakit,
dia itu refleksinya. Ya kan? Ya, betul. Ya kan? Betul. Itu luar biasa. Itu dapat dari mana itu? Enggak, otodidak saja. Otodidak aja ya. Otodidak. Tetapi karena Kang Yoris saja yang sakit ya. Ya sakit. Ya orang lain juga kalau sakit ya insya Allah Iya. pasti bisa kita. Atau rekan-rekan Iya. ya. Saya kan paling. Tapi ya, saya lebih baik tidak dipijit sama Bang Jack lah. Kalau saya harus nunggu sakit dulu mah ya. anti remek. Nanti remak. Oke teman-teman semuanya. Seperti itu saja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Amin. Dan juga mungkin sedikit menghibur ya. Supaya memang kita tidak terlalu Tidak jenuh lah. jenuh ya. Tidak jenuh. Demikian dari saya dan juga Bang Jack dari Subang Hijau. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat terus.